Halo sobat-sobat Direktur Hukum, saya Husna. Hari ini ingin menjelaskan apa itu merek, mulai dari definisi, perlindungan hak atas merek, upaya penyelesaian sengketa merek, dan contoh-contoh kasus merek di Indonesia. Oke, sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih definisi merek. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa nama, gambar, logo, huruf, dan angka, dua dimensi ataupun tiga dimensi untuk membedakan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Penggunaan merek dalam lingkup perdagangan untuk membedakan jasa atau barang yang dibuat oleh badan perseorangan atau badan hukum satu dengan lain dalam kegiatan perdagangan, atau bisa dikatakan juga merek disebut sebagai identitas yang melekat pada pemiliknya. Lalu bagaimana cara mendapatkan hak perlindungan atas merek yang kita miliki? Dalam pasal 3 Undang-Undang Merek mengatur bahwa hak atas merek baru didapatkan jika merek itu sudah terdaftar. Badan Perseorangan dan Badan Hukum wajib mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dan Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek yang diatur dalam pasal 3. Langsung baca sendiri di sebelah. Setelah merek berhasil terdaftar, ada hak eksklusif di dalamnya yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Mereka ingin menggunakan secara pribadi atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, seperti reseller atau rekanan bisnis lainnya. Kemudian ada istilah first file dan first use. Kira-kira Indonesia menganut yang mana ya? Kita bahas sedikit apa itu first file dan first use. First file adalah siapa yang terlebih dahulu mendaftarkan merek, dia dinyatakan sebagai pemegang penuh atas merek tersebut. Sedangkan first use adalah siapa yang terlebih dahulu menggunakan merek tersebut, maka dinyatakan sebagai pemegang hak penuh atas mereknya. Dalam pasal 5 Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis memberikan hak eksklusif kepada mereka yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi bisa kelihatan ya bahwa Indonesia menganut first file. Contoh kasusnya seperti ini, yaitu PT Pepetri Investma berdiri sebagai merek Kristalin yang Indonesia melawan Gri Kristalin yang berkedudukan di Perancis. Awal mula pada tahun 2016, Pepetri Investma terkendala mendaftarkan merek Kristalin karena dianggap sama dengan merek Gri Kristalin yang terlebih dahulu terdaftar. Kristalin yang ada di Indonesia dan kristalin yang ada di Prancis dianggap serupa nih pengucapannya, dan mereka menjual kategori yang sama, yaitu air mineral. Majelis menolak mengabulkan permintaan dari PT Pepetri Investma untuk menghapus merek kristalin karena dianggap sudah 3 tahun berturut-turut tidak melakukan penjualan. Sayangnya di sini Gri Kristalin telah mendaftarkan merek kristalin yang berkedudukan di Prancis sejak 30 September, sedangkan PT Pepetri Investma baru mendaftarkan merek kristalin pada tahun 2016. Jadi udah ketebak ya, Indonesia menganut first to file. Siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu, mereka yang mendapatkan hak atas merek tersebut. Poin terakhir yaitu upaya penyelesaian sengketa merek. Dalam hal penyelesaian sengketa merek yang sudah terdaftar, ada 3 cara penyelesaian yang biasa digunakan. Pertama yaitu penyelesaian sengketa merek secara perdata. Jika seseorang tanpa hak izin menggunakan merek atau membuat sama produk mereka dengan produk orang lain yang sudah terdaftar mereknya, maka bisa menggugatnya secara perdata sesuai dengan pasal 83 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua, ada penyelesaian sengketa merek secara pidana. Setiap orang yang tanpa hak izin penggunaan merek dan mereka menggunakan secara menyuruh atau menyamakan merek yang telah terdaftar, mereka akan dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Dan yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa merek melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, yaitu dengan cara konsiliasi, meditasi, dan negosiasi. Cara seperti ini banyak dipilih untuk menyelesaikan sengketa merek, terutama merek untuk pihak UMKM, karena lebih kekeluargaan atau minimnya resiko. Penyelesaian ini juga diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi hukum lainnya. Buat kamu yang memiliki pertanyaan, bisa langsung drop komen di bawah atau kirim ke email kami di direktorihukum.dh@gmail.com.